kita semuanya. Bertemu lagi dalam acara yang sama, ibadah sekolah minggu online wilayah 1. Anak-anakku yang terkasih, minggu ini kita nanti akan dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dari GMI Marturia Sidikalang, Distrik 3, wilayah 1. Tema kita hari ini adalah Sang Penghibur. Siapa Sang Penghibur itu? Yaitu Roh Kudus. Dialah yang diberikan oleh Allah untuk memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan supaya kita juga boleh siap sedia mentaati dan menanti kedatangan Tuhan. Kita ikuti nanti ceritanya ya. Selamat hari Minggu. Shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, selamat bertemu kembali bersama ibadah sekolah minggu yang kita bawakan hari ini. Yang membawa ibadah adalah sekolah minggu GMI Marturia yang ada di Sidikalang. Saya namanya adalah Leni Simanjunta dan juga Miss Tresia Warupadang dan Bapak Heru Tinapuna. iya, itulah guru-guru sekolah minggu yang akan membimbing kita pada hari ini. Tepuk Yesus. 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 Yes. Masih semangat? Masih. Oke, sekali lagi. Tepuk Yesus. 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 Yes. Biasanya ke sekolah minggu semangat Sunday School. Sekali lagi Sunday School. Oke, kita akan kebaktian, kita akan pujian kita. Roh Kudus, Kau hadir di sini. buat cinta dan kasih Tuhan yang masih kami rasakan
memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan Tuhan dalam kami. Kalau hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan melalui Minggu Pentakosta yang kami rayakan pada hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi kami melalui pujian dan doa-doa permohonan kami kepadamu. Dan untuk saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berkatilah kami semua, berkati anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini, agar kebenaran firman Tuhan dapat mereka rasakan, agar mereka mampu melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Engkau karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini tertulis di Yohanes pasal 16 dari ayat 4b sampai ayat 15. Yohanes pasal 16 dari ayat 4b sampai ayat 15. Namun saya akan membacakannya hanya di ayat 7 saja, dan anak-anak kami boleh membacanya sendiri, yaitu dari pasal 16, Yohanes pasal 16 dari ayat 4b sampai ayat 15. Saya membaca di ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan ini. Anak-anak kami sekalian dimanapun berada pada pagi hari ini, kita sungguh bersyukur bisa bertemu kembali. Kita bisa berkumpul di rumah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Minggu Pentakosta pada minggu ini. Anak-anak kami tahu apa yang namanya Minggu Pentakosta? Pasti ada yang sudah tahu, tapi ada juga yang belum tahu. Pentakosta itu artinya adalah minggu atau saat ketika Tuhan mencurahkan rohnya kepada murid-murid dan kepada setiap orang yang bersama-sama dengan murid-murid pada masa itu. Jadi ketika mereka berkumpul di suatu ruangan di Yerusalem, di suatu tempat, maka Roh Kudus dicurahkan kepada mereka berupa lidah-lidah api. Dan setelah itu ketika mereka sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus tersebut, maka semua murid-murid itu mengalami perubahan yang besar di dalam diri mereka. Mereka menjadi orang yang berani menyaksikan kebenaran Tuhan, menjadi orang yang lebih gigih lagi mengabarkan tentang firman Tuhan. Dan saat ini pun
kita menjadi orang Kristen, gereja kita ada di sini, gereja kita ada di mana-mana adalah berkat pekerjaan Roh Kudus yang dicurahkan kepada anak-anak Tuhan. Anak-anak kami sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, minggu kita hari ini di dalam Minggu Pentakosta, temanya, tema firman Tuhan bagi kita adalah Sang Penghibur. Anak-anak kami sekalian, salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah menjadi penghibur. Menjadi penghibur bagi setiap orang ketika mereka di dalam masalah, di dalam kesedihan, di dalam duka cita, di dalam ketidakmampuan di tengah-tengah kehidupannya. Maka tema firman Tuhan hari ini yang diberikan kepada kita adalah sebagai penghibur. Penghibur di dalam hati kita, di dalam menguatkan kita dalam mengerjakan segala tugas-tugas kita di dalam kebenaran dan di dalam penyertaan Tuhan. Anak-anak kami yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat pada teks Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai ayat 15 ini, Yesus mengatakan kepada murid-murid tersebut bahwa dia akan pergi. Tentu saja kalau seseorang atau ketika Tuhan Yesus mengatakan kalau dia akan pergi, pasti kehilangan yang terjadi. Yang seharusnya kesedihan dan tentu pergumulan dan kebingungan yang dialami oleh para murid-murid tersebut. Namun ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid tersebut kalau dia akan pergi, justru akan mendatangkan kebaikan bagi murid-muridnya, adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, yang berbeda dari apa yang dialami manusia ketika mereka ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi, ditinggalkan oleh orang tua mereka misalnya, atau ditinggalkan oleh pemimpin mereka. Karena biasanya kalau ketika kepergian seseorang yang begitu kita butuhkan, kita akan sangat kehilangan. Kita akan kehilangan harapan dan pegangan di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi rupanya Tuhan Yesus hari ini mengatakan kepada murid-muridnya kalau ketika Yesus pergi akan menjadi kebaikan bagi murid-muridnya, karena Roh Kudus akan diberikan kepada mereka. Roh Kudus yang akan menemani mereka. Karena mungkin atau ketika Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan para murid-murid itu di dalam dunia ini secara fisik, atau ketika Tuhan Yesus masih di dalam kedagingannya di tengah-tengah dunia ini bersama-sama dengan murid-muridnya, yang pastinya Tuhan Yesus akan terbatas untuk menemani dan untuk bersama-sama dengan murid-muridnya atau kepada setiap orang yang begitu mengasihinya. Tapi hari ini ketika Yesus mengatakan kalau aku akan pergi dan menjadi keuntungan bagimu, karena aku akan memberikan kepadamu penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menjadi penghibur bagimu di tengah-tengah kehidupanmu. Roh Kudus, Roh yang keluar dari Allah sendiri, yang tidak bisa dibatasi dengan tempat, tidak bisa dibatasi dengan apapun, yang akan terus menemani, menolong, dan memberikan kekuatan, bahkan penghiburan bagi murid-muridnya. Maka satu keuntungan bagi murid-muridnya ketika Roh Kudus itu diberikan kepada murid-muridnya pada masa itu. Dan tentunya ketika Roh Kudus itu diberikan kepada mereka, kepada murid-murid itu, kepada setiap orang yang ada di tempat itu pada masa itu adalah ketika Yesus harus pergi terlebih dahulu dari tengah-tengah para murid-muridnya. Anak-anak kami sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kalian berada pada saat ini, hari ini firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, kepada setiap anak-anak kami, kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa Roh Kudus itu akan diberikan kepada setiap orang yang mau menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Kepada setiap orang yang baik, yang cinta akan Tuhan, yang mau melayani, yang mau berbuat baik kepada setiap orang, maka Roh Kudus itu akan dicurahkan kepada mereka. Ini yang terjadi kepada Bapak Gereja kita, John Wesley, yang merasakan jamahan Tuhan di tengah-tengah kehidupannya.
ketika dia mendengarkan firman Tuhan yang kita tahu di Jalan Agnes Gate di Inggris, yang menjadi perayaan besar bagi Metodis setiap tahunnya, yang dirayakan dengan nama Agnes Gate, yang kita jadikan ini menjadi bulan misi bagi gereja Metodis, bahwa ketika John Wesley mendengarkan firman Tuhan itu, dia merasakan jamahan Tuhan di dalam hidupnya. Hatinya menjadi dihangatkan. Ada pengakuan dari dalam dirinya bahwa hanya keselamatan datangnya dari Tuhanlah yang dia rasakan. Dosa-dosanya diampuni, kesalahannya diampuni. Maka sejak itu, saudara-saudaraku, anak-anak kami sekalian dimanapun berada, gereja kita semakin berkembang melalui pelayanan, melalui cinta kasih daripada John Wesley yang dia curahkan kepada gereja Metodis. Anak-anak kami sekalian, kita pun ingin diurapi, dicurahkan Roh Kudus bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dengan adanya Roh Kudus di dalam diri kita, maka ada kekuatan yang akan kita pegang, yang akan timbul di dalam diri kita untuk melakukan yang terbaik, melakukan semua yang dipesankan atau dinasehatkan oleh Bapak Ibu guru kita, orang tua kita, dan orang-orang lain yang menginginkan kita menjadi anak-anak yang berhasil. Roh Kudus itu menjadi penolong bagi setiap orang, menjadi penolong bagi anak-anak kami. Maka jadilah anak yang baik, anak yang patuh kepada orang tua, patuh kepada guru, mau mendengarkan nasihat yang baik, terlebih cinta akan Tuhan, rajin beribadah, dan rajin melakukan kebaikan-kebaikan di tengah kehidupannya. Maka mereka akan diberkati dan ditolong oleh Roh Kudus. Itu yang menjadi pesan firman Tuhan pada pagi hari ini kepada anak-anak kami sekalian dimanapun berada. Tuhan yang memberkati dan menolongmu melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajari kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, agar kami senantiasa juga dikuatkan dan dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kami hari pas hari. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami, kehidupan anak-anak Tuhan dimanapun berada pada hari ini. Tuhan yang memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Oke, anak sekolah minggu sekalian, kita telah dengar firman Tuhan yang temanya tadi tentang apa? Ya, tentang sang penghibur. Jadi, misi mau dari sini supaya kita jangan berlelah untuk memuji Tuhan, dan untuk menutup ibadah kita hari ini, kita akan satu lagu pujian untuk Tuhan. Kita katakan, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus
Kita berdoa doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan dari Allah Bapa serta persekutuan Roh-Nya yang kudus, itulah yang tinggal dalam kamu sejak saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.